dan juga mungkin terakhir dengan sosial dalam rangka Tabligh Akbar Isra Mi'raj. Ya saya titip ya kepada jemaah semua ya, karena kita berada di perusahaan papa ini ya, yang proyeknya cukup besar, yang tantangannya juga sangat banyak, begitupun juga dengan resiko pekerjaannya yang sangat besar. Jadi saya mungkin teman-teman ya dalam doanya disempatkan ya dan disisipkan terutama untuk diri masing-masing tentang keselamatan kerja ya. Begitupun juga untuk karyawan Pama Persada Nusantara di KPCS ini. Semoga kita bisa bekerja dengan aman, selamat ya, dan juga produktif. Dan yang paling penting kita semua yang ada di sini bekerja mencari nafkah, kita berharap atas keberkahannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutannya dari Bapak Ali Arianto. Acara selanjutnya adalah sambutan dari beliau Habib Bakir bin Abdul Qadir bin Akil selaku pembina HISIP. Waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil billah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawamin illah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa hormati yang saya muliakan guru saya Habib Hadi bin Abdul Qadir Ali terus dari Pasuruan. Semoga Allah SWT menjadikan beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga Allah SWT membantu dakwah beliau. Beliau sangat besar sekali beban dakwahnya. Mudah-mudahan Allah ringankan dan membantu sehingga dakwah beliau sukses bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian yang saya hormati juga alim ulama, ada Pak Kiai Imam tadi, ada Ustaz Abbas dan yang lainnya juga. Yang saya hormati juga ini kawan saya nih, kawan sekali sahabat dulu. Awal-awal tahun 2004 sama-sama lulusan kuliah, sama-sama mendaftar di Paman dulu, di Pak Ali. Kami waktu itu 10 orang yang diterima. Cek. Kami waktu itu 10 orang yang diterima di Paman tahun 2004. Ada program apa namanya lupa saya. Termasuk diantaranya saya, Pak Ali, ada lagi Aji di Haku sana. Barusan saya tanya sama Pak Ali, dari 10 orang tinggal 2 yang tetap di Pak. Yang udah cek yang lainnya udah lulus dari Pama. Saya masih waktu ini zaman dulu ya cek karena ini ketemu Pak Ari sudah sekian lama, cek sekian lama ketemu Pak Ari, jadi kayak kita ini nostalgia orang ini. Jadi dulu ini ayah beliau namanya Pak baik sekali. Ada yang kalau yang lama-lama kenal ya, padahal yang kenal ya, pasti kenal ya, ada yang kenal sama ayah beliau. Baik betul orangnya, pada siapa kalian operator, ada duanya, pasti baik. Namanya Pak Dono, luar biasa orangnya ya. Beliau itu kalau sama bawahan itu dekat, sama bawahan sangat dekat, tapi disiplin gitu. Jamnya sholat, Pak Dono ini. Tapi dekat gitu loh, kita tuh nyaman gitu. Ngomong nyaman, sudah kayak ayah sendiri. Pak Bon kenal Pak Dono ya? Kenal, oh mekanik Pak Bon ya. Kalau yang operasi pasti kenal lah Pak Dono.
mulanya baik, kemudian kalau beliau itu memerintah itu enak gitu loh. Kita jalan dirinya itu enak gitu loh. Gak ada kenyang kita menjalankan. Nah itu 2004 saya gabung di Mama sampai 2006. 2006 saya pindah ke KPC. Ya KPC sampai 2018 ya. Berapa tahun? 2006 kan 12 tahun. 12 tahun KPC kemudian resign usaha sendiri. Enak kalau usaha sendiri. Iya, dengan saya. Nah ini kemudian isip ya, karena saya dimintai sambutan untuk atas nama pembina isip. Jadi sekitar 8 tahunan yang terasa ya. 8 tahun yang lalu memang masjidnya itu belum makmur gitu. Iya, saya itu dulu saya dimintai datang yasin tahlil, datang saya ke sini. Yasin tahlil saya kira di masjid, yang tahunya yasin tahlilnya di dalam waktu itu. Saya kira yang datang 15-20 orang. Ternyata waktu itu yang datang itu 110 orang, 120 orang, banyak datang. Dan saya bilang, kenapa kok di barat, kenapa ada di masjid? Masjidnya mau dibikin tempat tidur apa? Ini di masjid sampai sekarang. Itu setelah kemudian kita isi masjid ini dengan ibadah-ibadah ya kan, Senin malam Selasa ya, pada Senin malam Selasa itu ada maulid. Nanti kalian yang muda-muda ini harus datang gitu. Ya, kerja, namanya kerja itu akan hilang capeknya kalau hadir di majelis-majelis yang bermanfaat gitu. Tidak percaya ya coba nih. Kalau sampai tuh kalian tuh kerja enaknya hilang kalau hadir di majelis-majelis ilmu, majelis sholawat, hilang nanti capek-capeknya itu. Jadi senang tambah kemudian alhamdulillah seperti ini ada yasin tahlil. Bahkan sekarang itu ada sebulan sekali khutbah Quran ya. Itu kalian semua ini saya harapkan aktif ikut kegiatan-kegiatan di masjidnya, aktif di kajian waktunya ya. Selalu aktif. Dan sini set KPJS kan di sini manajemennya ini masya Allah. Manajemennya sudah pasti dan selalu sampai detik ini mendukung kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Udah berapa nih kembali besar tingkat nasional yang hadir di masjid ini? Betul ya? Ini udah berapa loh? Ada Habib Muhammad bin Alwi, Al-Haddad. Kalau kalian lihat di YouTube, dia namanya pondok pesantrennya di Bogor. Ada kalau kiai itu kiai siapa? Anwar Zahid datang ke sini. Ada lagi banyak Muhammad bin Husin Al-Habsyi ya. Jadi kalian sudah difasilitasi harus datang, harus aktif. Jangan sampai tidak datang aktif. Kalian kerja nanti enakan gitu ya. Kerja di lapangan itu jadi mudah. Karena apa? Karena barokah kalian hadir pengajian. Nanti supervisor kena IGN-nya ya sih ya. IGN-nya nanti enak, jadi permudah sama Allah. Karena dia hadir pengajian. Kalau kalian tidak hadir pengajian ya repot sendiri kan kerjanya. Iya, memang seperti itu ya. Karena saya sudah jalani juga di tambang ini 14 tahun dan sampai sekarang pun masih tambang di Belau. Berapa tahun saya menerusi tambang dari 2004 sampai hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Ini begitu. Kalau operatornya nakal, ruwet sudah kerjaan itu. Tapi kalau operatornya tidak nakal, sholat, semuanya bahagia. Betul ini, sudah saya lihat prinsipnya begitu. Semua operator jam sholat, sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Ada yang mudah-mudahan di sholat. Hanya sebenarnya mau fasilitasi, ada sholat ya, di lapangannya. Masjid ya, sholat. Di fasilitasi manajemen, sholat. Jangan tinggalkan sholat, nanti kerja jadi mudah. Kerja jadi mudah, target proses tercapai, kalian juga selamat, aman gitu ya. Kalau manajemen sebenarnya pasti ada fokus mudah-mudahan kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalian jangan tinggalkan untuk pemakaman masjid ini, karena sekarang di masjid ini sudah kita rintis sudah berapa tahun sehingga mencapai
sukses dan sebegini hebatnya. Jadi nanti kalian yang muda-muda khususnya ya, tapi yang sudah senior-senior operator school jangan diperpinggirkan. Ini yang bisa muda wajib masuk masjid sini. Barokah masjid ini seperti namanya masih barokah. Manajemennya mendukung, dihadirkan ulama-ulama kali nasional di sini. Luar biasa kan, nanti ke depannya juga. Nah, karena PM-nya ini sohib saya, kawan saya, insya pasti mendukung kan dalam kegiatan-kegiatan mengajar kayak gini. Maka nanti kita ke depannya kita makmurkan kembali, ada pengajian yang macam seperti ini. Jadi kalian tuh berimbang antara urusan pekerjaan sama urusan pengajian, berimbang kan enak kalau hidup kayak gitu ya. Dapat kerja, dapat uang, dapat gaji, mengaji dapat pahala, pokoknya dapat seperti itu ya. Jadi pesan saya kalian semua yang di sini silahkan memakmurkan kegiatan kita di masjid sini ya. Malam Senin, malam Selasa, semua malam Rabu, malam Jumat ada kegiatan ini dimakmurkan, dihadiri. Itu pesan saya dan insyaallah mudah-mudahan khusus untuk isip yang sudah 8 tahun ini harus terus aktif, jangan sampai putus. Nanti yang kalian yang belum ikut isip ya kan, ikut isip karena di sana diajarkan juga kayak Senin, malam Selasa diajarkan baca maulid, kemudian nanti dibaca kitab Hilyatul Auliya ya Ustaz. Itu baca kitab. Jadi kalian dengar nanti kisah-kisah tentang karomahnya para wali. Allah itu bikin turun rahmat itu. Baca kitab itu nanti Allah turunkan rahmat. Nanti kalian hadir Senin malam Selasa malam Rabu apa ya? Saya tidak apa ya. Kamis malam Jumat seperti sekarang ada Yasin Tahir, kalian datang sholat kan dari barat ke sini dekat kan, sholat di masjid. Nah gitu kalau kalian lakukan, kalian amalkan, nanti insya Allah kalian dapat dua-duanya, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Ini dari saya, sekali lagi saya khususnya saya terima kasih kepada jajaran manajemen PAMA, KPJS yang sudah support luar biasa sehingga Masjid Barokah ini makmur sekali. Tanpa ada support dari manajemen PAMA KPJS tidak akan bisa makmur masjid seperti yang ada sekarang. Nah nanti sekilas saya ingin menyampaikan tentang ulama kita saat ini yaitu Habib Hadi. Habib Hadi ini ya biasanya kan biar tahu ya. YouTube itu banyak, kalian bisa lihat. YouTube itu banyak yang bisa lihat. Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Beliau itu tahun 1993 kan mesti dia belum lahir begini. Ada yang mungkin ada lahir tahun 2000-an misalnya. Ini tahun 1993 beliau itu berangkat 94 ya, 1994 beliau berangkat ke Hadramaut Tarim. Biasanya kalau anak-anak yang biasa ikut pengajian itu tahu Tarim, Hadramaut tahu. Di situ tuh gudangnya ulama, gudangnya ilmu, yang mana mencetak sudah ratusan ribu ulama dicetak dari Tarim, tersebar ke seluruh dunia. Tokoh sentral saat ini dari ulama Tarim mungkin kalian kenal, Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Habib Umar bin Habib ini dakwahnya luar biasa, bukan di Indonesia Pak, di Eropa, di Amerika, di Afrika, ini sudah menjadi tokoh dunia kan Umar bin Habib. Dan beliau Habib ini termasuk murid pertamanya Habib Umar bin Habib. Ada 40 orang di Indonesia ini, 40 orang murid pertama daripada Habib Umar bin Habib tahun 94 sampai 98. Nah ini beliau sangat luas ilmunya. Nanti kita sama-sama dengarkan, mau itu asalnya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Yang paling penting ya, apa yang disampaikan beliau nanti bisa amalkan. Dan terakhir sebelum saya akhiri, itu ada fotokopi. Ada ya? Ada fotokopi bab ilmu tentang puasa. Nah, nanti dibagi satu-satu. Saya suruh ngumpulin. Beliau sendiri yang bikin bab tentang puasa. Dari Arabito Jawa Timur, dari tim ulama Arabito Jawa Timur meringkas ilmu-ilmu tentang puasa dan nanti dibagikan, kalian baca sehingga ketika kalian memasuki bulan Ramadan kalian berpuasa sudah didahului dengan belajar dulu ilmu tentang puasa. Lalu dibagikan semuanya ya.
Demikian dari saya, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Habib Bakir bin Abdul Qadir bin Akil. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kita semua bisa termotivasi oleh beliau semakin baik lagi ke depannya. Acara selanjutnya adalah tausiah Habib Hadi bin Abdul Qadir Ali Cruz. Namun sebelum itu kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Zahrul Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Jahrul Ilyas. Selanjutnya adalah Mau'izah Hasanah yang akan dibawakan oleh Habib Tadi bin Abdul Qadir Al-Qudus sebagai tamu utama kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu tolong anak-anak yang di atas di ini ya, ditertibkan supaya tidak ramai, supaya tidak mengganggu jalannya ceramah agama. Ya mohon tolong ibu-ibu ya. Jam 9.20 nanti insya Allah sampai jam 10 ya, karena jangan lokal, kerja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tawwa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fadil minnati ma jarat bihi bi aqdarihi jisman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala an-nuril ladzi araja as-sama habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad al-muqaddam fil imam al-mutawajjih bil karamah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Ali, para alim ulama, wabil khusus Kiai Imam Muhtadi Al-Ustaz Hamid Tohari, Al-Ustaz Muhammad Abbas, yang saya hormati dan saya muliakan Project Manager Pama KPJS Bapak Ali Hardianto beserta segenap pimpinan, staf dan seluruh karyawan yang hadir di malam hari ini. Tidak lupa DKM Masjid Al-Barakah, segenap para hadirin hadirat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia, malam Jumat. Kula jenengan dikempalaken teng majelis ingkang punika. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi tanda baik bagi kita semua, bahwasannya Allah Subhanahu
kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua. Manusia yang sepanjang hidupnya yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Sepanjang hidupnya tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Junjungan kita teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalu niki 3 acara, berarti bolongan. Alhamdulillah. Nomor 1 Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kedua harlah himpunan santri Parma yang ke-8. Kemudian khatmil Quran yang ke-3. Tadi Habib Muhammad Bakir sudah menyampaikan, ini sebetulnya sudah cukup yang disampaikan beliau itu, kalau diamalkan sudah luar biasa insyaallah. Beliau tadi menyampaikan sedikit tentang profil saya. Ya mohon maaf kalau saya ini terus terang. Saya ini dibilang ilmunya luas, terus terang saya tak punya ilmu saya sangat sedikit. Nomor 2, kalau sebelumnya sudah ada ustaz-ustaz yang kelasnya nasional, sudah viral, followernya banyak yang pernah datang ke sini. Kalau saya masih belum punya follower banyak. Oleh karena itu, ya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya tetap menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kalau bicara Isra Mi'raj hadirin, banyak pelajaran penting di dalamnya. Kalau kita bahas semuanya, maka dipastikan dalam waktu yang singkat tidak cukup. Semuanya penting. Di antaranya yang perlu untuk benar-benar dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima perintah sholat 5 waktu dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Sehari semalam itu bukan lima waktu saja, tapi sehari semalam Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, sehari semalam 50 kali sholat. Keterangan dari Asy-Syaikh Ad-Dariri, 50 kali sholat tersebut hadirat yang dirahmati Allah. Sholat subuhnya 10 kali, sholat zuhurnya 10 kali, sholat asarnya 10 kali, sholat maghribnya 10 kali, sholat isyanya 10 kali. Jadi pertama kali perintah sholat bukan sehari semalam 17 rakaat seperti itu, tapi malam adalah 170 rakaat. 170 rakaat. Sampai bayang ya Allah kira-kira
Sehari semalam 170 rakaat, hadirin hadirat, nggak mungkin mampu kita. Ramadan itu terawih itu cuma 20 rakaat. Padahal bulan Ramadan itu keterangan terhadis sulsilat maradatus syayatin, setan sing kelas kakap ketika Ramadan itu diikat agar tidak mengganggu ibadahnya kita umat Islam. Jadi sing ucul niku cuma setan kelas teri, sing ucul niku lek Ramadan cuma setan keruncuk. Tapi subhanallah, fakta, realita, survei membuktikan ketika bulan Ramadan di saat tarawih kebanyakan umat Islam mencari masjid, mencari musola yang paling ekspres imamnya. Gila mungkin? Orang imam ngebut rame jamaah ini. Lagi imam slow kapayu jamaah ini. Itu yang terjadi di bulan Ramadan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Padahal cuma 20 rakaat, setannya dicancang. Ya kalau mau ngebut silakan, tapi tetap rambu-rambunya lalu lintas harus diikuti. Mungkin sholat ngebut, tapi rukunnya boten dipenuhi, boten tumanina, sujudnya gak tumanina, iktidali gak tumanina, ruku'i boten tumanina, duduk di antara dua sujud gak tumanina, ayo tiwas kesel gak oleh ganjaran. Kenapa? Karena sholatnya berarti tidak sah. Kalau tidak sah, maka bukan dinamakan sholat tapi olahraga. Oleh karena itu perlu dihati-hati. Ketika sholat tarawih disilakan rodok cepet titik gak apa-apa, tapi ojo sampai ngilangno rukun-rukunnya sholat. Jangan sampai tidak dipenuhi karena menjadikan sholat tarawihnya tidak sah. Lalu niku padahal rakaat. Bisa kita bayangkan hadirin hadirat, kalau kita diperintahkan sholat sehari semalam 170 rakaat, nggak mungkin mampu kita. Alhamdulillah di langit ke-6, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, ma farada rabbuka alaika wa ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhanmu untukmu dan untuk umatmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, farada alayya wa ala ummati fi kulli yawmin wa layla 50 sholatan. Diwajibkan atasku dan atas umatku sholat sehari semalam 50 kali sholat. Maka ketika Nabi Musa mendengar itu, hadirin Allah, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, irji' ila rabbik was'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Wahai Muhammad, kamu kembali kepada Tuhanmu, minta ringan, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan itu. Kita lihat hadis tentang rahmat Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan hanya sahabatnya, tidak pernah memikirkan hanya keluarganya, tapi keseluruhan umatnya, baik yang hidup di zaman beliau ataupun kita yang hidup di akhir zaman. Kita tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua selalu berada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Kita saja sering lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mohon maaf, jangankan 170 rakaat sehari semalam, jangankan 1000 rakaat
memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Apa bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada sahabat Bilal? Bukan azanlah kamu wahai Bilal, bukan seperti itu Nabi Muhammad menyatakan. Beliau menyatakan alihni ya Bilal, alihni ya Bilal, hibur aku wahai Bilal. Jadi sholat itu hiburannya Nabi Muhammad. Beliau menikmati sholat. Tapi karena yang dipikirkan kita umatnya, yang dipikirkan kita umatnya sebenarnya, akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, sujud di hadapan Allah, memintakan keringanan untuk kita umatnya. Ya Rabb, khaffif an ummati fa innaha ad'aful umam. Ya Allah, ringankan untuk umatku ya Allah, karena umatku adalah umat yang lemah. Akhirnya dikurangi 5 kali. 9 kali Nabi Muhammad dari langit ke 6 kembali kepada Allah, sujud di hadapan Allah, memintakan keringanan untuk kita umatnya. Tersisa hanya 5 waktu. Setiap sholat Allah berikan pahala seperti 10 kali sholat. Tersisa 5 waktu, tapi pahalanya sempurna seperti kita sholat 50 kali dalam sehari semalam. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Namun yang kita kecewa dan kita prihatin, sholat yang sudah Jumat tersisa 5 waktu saja. Berapa banyak kita saksikan dari umat Islam hari ini yang mereka masih mempermainkan sholat, yang mereka masih menyepelekan sholat, yang mereka masih tidak perhatian dengan sholat 5 waktu, yang mereka masih meninggalkan sholat 5 waktu. 5 waktu. Kalau kita hitung per sholat 5 menit, kalau kita hitung per sholat 5 menit, maka dari 24 jam kita hanya diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan ibadah kita. Kita yang perlu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita yang perlu untuk beribadah, kita yang perlu untuk mengerjakan sholat sehari semalam. Kalau per sholat 5 menit berarti cuma perlu waktu 20 menit saja. Oleh karena itu mohon maaf, acara ini bukan cuma sekedar seremonial. Acara ini bukan cuma sekedar rutinitas tahunan. Acara ini bukan cuma sekedar kita kumpul dan bubar. Harapannya melalui momen Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, dalam sisa hidup kita bisa lebih menjaga sholat 5 waktu, baik untuk diri kita sekaligus untuk istri dan anak-anak kita, untuk keluarga kita. Hadirin hadirat dan dirahmati Allah. Ada satu cerita, dan ini kejadian nyata, sumbernya otentik, bisa dipercaya. Terjadinya di negara Qatar. Ada seorang pemuda, usianya baru 18 tahun, rambutnya hitam pekat, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan. Di usia 18 tahun meninggal dunia. Ya karena mati itu kan gak tunggu tua. Jadi mohon maaf, walaupun masih muda dan merasa panjang umur, belum tentu. Karena gak sedikit anak muda ini yang terlena, anak muda yang lupa darata. Ketika dia masih muda, oh masa muda saya nikmati, masa muda hura-hura, masa muda foya-foya, masa muda bersenang-senang dengan dunia. Nanti kalau sudah tua
Kejadian di mana? Stadion Kanjuruhan di Malang. Yang meninggal 100 lebih. Saya mau tanya, yang meninggal di tragedi Kanjuruhan lebih banyak orang tua apa anak muda? Lebih banyak anak muda. Bahkan banyak yang usianya masih di bawah 17 tahun. Oleh karena itu mohon maaf, jangan merasa yakin masih banyak ini. Ya mudah-mudahan banyak. Cuma mohon maaf, kan orang mau meninggal itu kan nggak bisa dilihat potongannya. Kadang kalau Masya Allah sehat, segar bugar, makan enak, minum enak, gemuk badannya. Malah kadang-kadang yang gemuk duluan. Nggak bisa dilihat potongannya. Al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar, sabdanya Rasulullah. Mati itu sesuatu yang gaib, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Gak ada yang tahu kita kapan giliran kita, gak ada yang tahu. Yang jelas pasti malaikat Israil gak pegang HP Android. Jadi kalau mau cabut nyawa nak kirim WhatsApp dulu. Tahu-tahu nongol. Jadi ini anak muda tadi 18 tahun ini. 18 tahun meninggal dunia. Setelah dikubur, bapaknya dapat telepon. Bapaknya dapat telepon bahwa anak meninggal dunia akibat diracun oleh seseorang. Namanya orang tua sayang sama anak, gak terima. Minta kuburan anaknya digali untuk dilakukan otopsi, apa benar meninggal akibat diracun atau tidak. Dan anak muda ini masuk kuburan baru 3 jam. Masuk kuburan baru 3 jam. Dan kuburan itu tempat kita berikut. Ini semua yang hadir calon ahli kubur. Mau kemana lagi kita? Dari dunia ke kuburan. Kuburan itu alam akhirat pertama yang kita masuki. Ahli kubur itu keadaannya ada 2. Nabi SAW bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Nabi bersabda, kuburan itu kalau berada di taman surga penuh dengan kenikmatan, maka kuburan itu menjadi lubang api neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang mereka sekarang di alam kuburnya, ada yang mereka saat ini tersenyum bahagia, mereka bergelimang nikmat, mereka berada di taman surga. Kalau ditawarkan kepada mereka untuk hidup kembali di dunia, mereka akan menolak hidup di dunia, karena di alam kuburnya mereka lebih nikmat dan lebih bahagia. Namun ada juga yang saat ini di alam kuburnya menjerit, menangis, susah, menderita, sengsara karena menerima azab yang pedih dari Allah, dan mereka berharap kembali ke dunia dan tidak mengulangi kesalahan dan dosanya. Dan kita satu di antara 2 itu bisa kita. Kuburan kita satu di antara 2. Kalau kita nggak bergelimang nikmat di kuburan, maka kita mendapatkan mati di kuburan. Ini anak muda masih 3 jam masuk kuburan. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. Anak muda usia 18 tahun masuk ke dalam kuburnya baru 3 jam. Ketika digali kuburan si pemuda itu, dikeluarkan mayitnya dari dalam kuburnya, yang rambutnya asalnya hitam pekat sudah putih semuanya, yang kulitnya asalnya putih kemerah-merahan sudah gosong, yang wajahnya asalnya tampan
kejadian itu merasa heran. Tanya kepada bapaknya, "Pak, maksiat apa, Pak? Maksiat apa yang dilakukan anak bapak? Baru tinggal masuk kuburan kau sudah mendapatkan adab kubur yang begitu hebatnya, yang begitu dahsyatnya." Apa jawaban dari si bapak? "Ketahuilah, anakku ini di masa hidupnya meremehkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu jangan main-main dengan urusan sholat 5 waktu." Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? "Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Qala ba'dul mufassirin wal wadi fi jahannam law suyirat jibalud dunya ladabat min syiddatiha. Uwal itu diterangkan oleh sebagian ahli tafsir adalah lembah yang berada di neraka jahanam. Kalau misalnya gunung-gunung yang ada di atas dunia, gunung itu pakunya bumi, gunung itu kokoh, gunung itu tidak bisa dihancurkan kecuali dengan alat-alat berat. Kalau gunung-gunung yang ada di atas dunia cuma dilewatkan saja di atasnya, bukan dimasukkan di dalamnya, akan mencair, akan meleleh karena sangat panasnya. Tempatnya siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Uwel tadi tempatnya orang-orang yang sholat, bukan tidak sholat. Sholat tapi an sholatihim sahun. Sholat tapi sering mengakhirkan dari waktunya dengan sengaja tanpa ada udzur. Oleh karena itu Pak, kita jaga sholat dengan baik. Kalau kita bisa sholat dengan baik, semuanya akan baik. Hadirin hadirat, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita sudah sholat dengan baik, maka berarti otomatis kita akan terjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Di antara yang bisa menjadikan kita semangat dalam sholat dan ibadah yang lain, ketika bekerja cari istiqamah, panjenengan sedang penuh, tiap hari kerja dari nafkah. Mohon maaf, itu bukan rutinitas harian saja, tapi itu merupakan ibadah insya Allah. Itu merupakan amal solehnya jenengan. Yang penting diniati yang baik. Dalam hadis, as-sa'i li ahli wa auladi kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja cari nafkah untuk istrinya, anak-anaknya, untuk keluarganya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi sebetulnya saya katakan, kalau misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, misalnya, tapi mudah-mudahan semuanya sama. Kalau misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maka insya Allah dia mendapatkan predikat orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi itu harus hati-hati. Jangan sampai memberikan kepada keluarga rezeki yang tidak halal. Karena rezeki yang halal itu termasuk yang bisa menjadikan kita ringan untuk beribadah dan beramal soleh. Orang yang menyepelekan sholat, orang yang di luar sana banyak tidak sholat, bisa dipastikan karena yang masuk ke dalam
tu'mati minal halal. Atharun jabirun fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarihi lil ibadah. Makanan yang halal itu memiliki pengaruh yang besar dalam menerangi hati dan menjadikan anggota badan ini semangat untuk ibadah. Tapi sebaliknya, Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tusturi radhiyallahu anhu, dia menyatakan man akala al-harama asad jawarihu sya'a amada. Barang siapa yang makan yang haram, maka anggota badannya akan berbuat maksiat, mau ataupun tidak mau, karena pengaruh makanan yang haram. Oleh karena itu, kalau ada orang bekerja untuk dirinya dan menafkahi keluarganya dari rezeki yang tidak halal, kemudian dia berharap keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, maka itu namanya mimpi, itu namanya berhayal. Hadirin hadirat dan rahmat. Kalau kita ingin semangat dalam ibadah khususnya sholat, pertama tadi urusan rezeki harus diharapkan. Kemudian yang kedua, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka seharusnya ketika kita sudah istiqomah sholat, kita harus jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya kita jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi faktanya kan tidak seperti itu para hadirin. Kita ini istiqomah sholat tapi bukan istiqomah maksiat. Kita sholat tapi masih kerasani orang. Kita sholat tapi masih melihat yang tidak diridhoi Allah. Kita sholat tapi kadang-kadang masih berdusta, masih berbohong. Kita sholat tapi kadang-kadang masih menipu dan lain-lainnya. Gak sedikit yang golongan STMJ. Kalau disingkat STM, sholat terus maksiat jalan. Di terminal Bungurasi pernah ada copet. Terminal Bungurasi di Sidoarjo. Ada copet ditangkap sama polisi. Tangan diborgol. Mau dinaikkan ke atas mobilnya polisi. Ketika mau dinaikkan ke atas mobilnya polisi, masjid di terminal Bungurasi memandangkan azan. Ketika mendengar kumandang azan, copetnya ngomong sama polisinya, "Pak, mohon maaf Pak, borgolnya dilepas bentar." Polisinya tanya, "Lu mau apa kamu minta borgolnya dilepas?" "Azan Pak, mau sholat saya." Kata polisinya, "Lo kamu ini sholat?" "Iya Pak, saya ini orang Islam sholat." "Lah kok nyopet? Nyopet itu penggawean saya Pak." Lo kalau seperti ini bagaimana hadirin hadirat? Ya jangan nyalakan ayat Qur'annya. Oh berarti Qur'annya nggak benar ini, katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saya istiqomah sholat tapi juga masih sering maksiat. Jangan nyalakan Qur'annya. Kalau Qur'annya pasti benar. Yang perlu kita koreksi sholat kita. Yang perlu kita perbaiki sholat kita. Kita sholat, terus terang ini kita akui, sudah banyak yang istiqomah sholat, tapi kita belum bisa khusyuk dalam sholat. Kita belum bisa khusyuk dalam sholat, karena memang ada setan khusus yang tugasnya ganggu orang sholat. Ada. Jadi jenengan kalau mau sholat dibisiki telinganya jenengan, ini mau iku, ini mau iki, ini mau iku, ini mau iki. Kadang-kadang dia barang lali, ketelisut, ya maksud Jawa ini ketelisut. HP ini ketelisut, lali di tak kayak ini. Didolei diri pun tak ketemu.
Oleh karena itu anjuran sebagian ulama setiap mau sholat jangan lupa baca Qul a'udzu birabbil usir setan. Kedua, bisa khusyuk gimana? Kan terus terang khusyuk ini kelemahan kita dalam sholat. Kita ini khusyuknya waktu takbir Allahu Akbar. Mari kita belajar guys. Ini rakaat pertama, rakaat kedua belajar, rakaat keempat untuk balik papan. Loh itu kan sesuatu yang perlu kita pikiri. Aja cek dipikiri gajinya dipotong untuk ini. Sholat dan khusyuk itu pernah nggak kita pikirkan? Loh karena sholat itu kalau sudah kita kerjakan dengan benar dan baik, setiap selesai sholat akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Akan semakin baik akhlak kita, akan semakin baik perilaku kita, akan semakin baik kita dalam segala hal, dan akan semakin jauh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu kita ingin khusyuk, dilatih, dipaksa. Selain itu, mempelajari arti bacaan sholat itu membantu kekhusyukan. Itu membantu kekhusyukan. Gak sedikit di antara kita sekian tahun sholat sampai hari ini artinya Fatihah, ngerti apa enggak artinya Fatihah? Artinya sami Allahu liman hamidah, gak ngerti. Artinya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fil samawati wal ardi wa fil ardi masyikan syai'in ba'di, gak ngerti. Artinya subhana rabbil azim wa bihamdihi, gak ngerti. Artinya subhana rabbil a'la wa bihamdihi, gak ngerti. Artinya rabbil ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, gak ngerti. Pelajari artinya bacaan sholat itu membantu kekhusyukan kita dalam sholat. Yang ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah aneh umat Islam. Berjamaah mereka tahu fadilahnya lebih besar. Semuanya apa hadisnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Tapi banyak yang gak berjamaah. Padahal kan gak ada bedanya jamaah sama gak jamaah. Sholat subuh kalau tidak berjamaah berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau jamaah berapa rakaat? Itu kan aneh gak jamaah. Sholat zuhur kalau sendirian berapa rakaat? Kalau berjamaah? Terus kenapa gak jamaah? Pahalanya kalau tidak berjamaah 1, kalau berjamaah 20. Coba misalnya ini Habib Bakir atau Pak Ali. Sekarang ini mau bagi-bagi duit. Ada amplop 27.000. Ada amplop kecil 1.000. Ini mana? Urusan duit. Memang kalau sekarang duit kita yang laku, amal soleh kita belum laku. Tapi nanti kalau nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat Israel, terbalik, duit kita gak laku, amal soleh kita yang laku. Kalau sekarang pulang dari acara, jenengan datang ke warung beli sate, ditanya sama yang jual sate, bayar apa mas? Bayar sholat jamaah di Serampang. Di Serampang gak laku memang kalau sekarang. Tapi nanti pada saatnya kita akan menyaksikan bagaimana manfaat pahala dari ibadah kita dan amal soleh kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sudah dijamin surga. Bahkan paling tinggi derajatnya di surga Allah.
dan beliau teladan terbaik bagi kita semua. Kalau mau cari teladan yang lebih baik dari Nabi Muhammad, saya pastikan tidak akan kita temukan. Sudah dijamin surga Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu riwayat hadis pun, tidak ada satu riwayat hadis pun yang menerangkan bahwasanya beliau sepanjang hidupnya pernah mengerjakan sholat 5 waktu tidak berjamaah. Kita lihat para aulia sholat, orang-orang wali, para sholihin, nggak mau meninggalkan jamaah. Kalau ketinggalan jamaah di masjid, ketinggalan jamaah di musola, cari tetangganya, cari keluarganya, diajak nemeni sholat. Walaupun nggak di masjid, nggak di musola, tetap mereka sholatnya berjamaah. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Yang keempat, setiap sholat jangan lupa pakai ini. Apa ini? Ayuni, siwak. Apa hukumnya ini? Sunnah. Semuanya tahu. Semuanya tahu. Tapi banyak yang tidak tahu. Lu mohon maaf, kalau bukan kita yang memperhatikan tuntunannya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, pertanyaannya siapa? Kalau bukan kita yang mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, pertanyaannya siapa? Coba saya ingin tahu yang hadir, ayo yang bawa siwak diangkat siwaknya, yang bawa siwak diangkat siwaknya. Ya, tak ganti pertanyaannya, yang bawa gudang garam. Lu apa gak tahu sama Nabi Muhammad para hadirin? Besok di akhirat misalnya kita jadi orang beruntung ketemu sama Nabi Muhammad, ditanya, Diki, ada Diki namanya kan? Iya. DKN-nya Diki, mana Diki? Ditanya sama Nabi Muhammad, Diki, kamu dulu waktu hidupnya kenapa gak pakai siwak? Mau jawab apa kepada Nabi Muhammad? Mau jawab apa? Oh mahal kanjeng Nabi, BBM naik. Kan gak mungkin. Ini siwak sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sampai-sampai beliau itu sebetulnya ingin mewajibkan kepada umatnya, tapi karena khawatir kita nggak mampu, nggak bisa istiqomah, nggak diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khususnya ketika sholat, khususnya ketika sholat. Oleh karena itu mohon maaf, supaya pengajian ini ada hasilnya, mulai besok niat setiap sholat pakai siwak. Siap? Mulai besok niat setiap sholat pakai siwak. Kenapa? Fadilahnya ketika dipakai sholat luar biasa. Raka'atani bi siwak khairun min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. Sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Sama-sama sholat 2 rakaat di Masjid Al-Barokah, sama-sama 2 rakaat. Yang satu pakai siwak, yang satu tidak pakai siwak, maka yang pakai siwak 70 rakaat dibandingkan yang tidak pakai siwak. Bukan cuma itu, disebutkan oleh orang yang hidupnya istiqomah pakai siwak, maka siwak ini bisa yusahbil khurujar ruh. Siwak itu akan mempermudah keluarnya roh di saat kita sakaratul maut. Jadi kalau ingin ketika dicabut nyawanya nanti oleh malaikat Israil, sakaratul maut itu sakit. Ya, kalau orang sakaratul mautnya itu tidak lama, maka berarti dia dalam rahmatnya Allah, dalam pertolongannya Allah. Siapa di antara yang sakaratul mautnya tidak lama, mudah keluarnya roh di saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israil? Orang yang di masa hidupnya istiqomah melaksanakan sunnah bersiwak.
Bukan cuma itu. Disebutkan oleh para ulama, yudzakiru kalimat syahadah. Yudzakiru kalimat syahadah. Mengingatkan pada kalimat syahadah. Dan ini harapan kita semua para hadirin. Kita berharap itu ketika wafat nantinya, ketika ajal menjemput kita akhir umur, harapan kita ini bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam hadis makana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang akhir umurnya di atas dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan langsung masuk surganya Allah, tidak akan tersentuh api nerakanya Allah. Kalau orang ahli pakai simak, walaupun mohon maaf, ketika dia kritis menjelang ajal, nggak ada keluarganya yang membisikkan di telinganya la ilaha illallah. Dan itu sunnah. Kalau ada orang sakaratul maut mau meninggal, sunnah dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Cukup dibisikkan aja, bisikkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau sudah gerak ya sudah. Jangan diperintah. Ayo ini butuh. Gak usah butuh. Orang sakaratul maut itu sakit. Wataknya manusia itu gak bisa diperintah. Apalagi sedang sakit. Orang loro untu dikongkon ngerewangi nyolong sepeda motor, yo dikampel. Jadi cukup dibisikkan di telinga la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang ahli pakai simak, walaupun gak ada keluarganya yang membisikkan, gak ada kerabatnya yang membisikkan, gak ada tetangganya yang membisikkan kalimat la ilaha illallah, barokahnya dia di masa hidupnya istiqomah pakai simak, maka insya Allah dengan sendirinya dia akan teringat, dengan sendirinya dia akan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga husnul khatimah. Terakhir penutupan, sudah lewat 5 menit, minta nambah 10 menit. Boleh tidak? Ilmunya sholat. Ibadah itu kan harus pakai ilmu. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam Nadhum Subhan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ibadah apapun tanpa ilmu, maka dikhawatirkan ada kekeliruan, kesalahan, nggak ngerti kalau keliru, nggak ngerti kalau salah, sehingga ibadahnya tadi tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting ngaji itu penting, karena terus terang zaman sekarang ini umat Islam jauh dari ilmu, termasuk ilmunya sholat. Saya itu pernah dapat pertanyaan dari sangat parahnya ini umat Islam ini jauh dari ilmu. Saya dapat pertanyaan, Ustaz mau tanya Ustaz, ini ada sholat jamaah Ustaz, imamnya peci hitam, makmumnya peci putih, apa sah sholatnya? Lah kan mengenali jadi imamnya kupiah hitam, makmumnya kupiah putih, sah jamaah, yo sama si abang hijau kuning biru sah. Jadi umat Islam sangat jauh dari ilmu. Saya kasih contoh satu. Ada sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau kita lakukan di zaman sekarang, mungkin kita dianggap orang aneh. Kenapa? Karena banyaknya umat Islam yang nggak ngerti kalau itu sunnahnya Nabi Muhammad. Apa? Zikir ketika masuk asar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini zikir dianjurkan dibaca ketika masuk pasar dengan syarat suaranya keras, bukan pelan. Pahalanya besar. Kenapa? Mengingatkan orang yang sedang berada di pasar, yang sibuk dengan jual beli kepada Allah, agar mereka tidak melakukan transaksi yang batil dalam jual belinya. Ucap itu 1 kali ketika masuk pasar, tulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, diam 1 juta derajat. Ditulis apa? 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, diangkat 1 juta derajat. 1 kali ucap.
Sehingga disebutkan para sahabat itu banyak yang masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu. Masuk pasar hanya untuk membaca zikir ini, untuk meraih fadilah yang besar. Para tabi'in juga demikian, banyak yang masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu, tapi untuk membaca zikir ini, mengharap pahala yang besar dari Allah. Tapi coba zaman sekarang, ayo besok cari pasar di Jakarta. Kalau ada yang berani, besok cari pasar di Jakarta. Baca yang keras, dalam pasar baca yang keras. Saya yakin kalau ketahuan sama temannya, aduh kasihan, kan stres. Dianggap stres, dianggap tidak waras. Kenapa? Karena umat Islam sudah banyak yang jauh dari ilmu agama, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat ataupun ibadah puasa dan ibadah yang lain, kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya kepada para ustadz yang ada di sekitar kita, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf belas 10 ya, kita di malam Jumat ini para hadirin, kesempatan emas bagi kita. Malam Jumat, malam mustajab. Mulai pada maghrib sampai terbitnya fajar shadiq mustajab. Dan kita berada di dalam masjid. Dan jumlah kita tidak sedikit. Maka mari kesempatan malam hari kita mengangkat ibadah. Kita berdoa. Kita menangis kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Kita doakan orang tua kita. Kita doakan istri kita. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon rahmat kepada Allah. Kita minta diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah sisa hidup menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita mohon kepada Allah nantinya saat ajal datang menjemput kita husnul khatimah. Angkat kekuatan, sambungkan hati kita kepada Allah. Yakin doa kita didengar sama Allah. Yakin doa kita malam hari ini tidak ditolak oleh Allah. Mustajab insyaallah. Kita panggil nama Allah, kita seru nama Allah Subhanahu wa ta'ala sambil kita niatkan hajat-hajat kita dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silakan bersama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah.
tutupi aib kami ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, di malam yang penuh barokah ini, dalam sisa hidup kami berikan taufik dan hidayah agar kami selalu bisa mengisi kehidupan ini dengan ketakwaan kepadamu, dengan amal soleh, dengan ibadah. Jauhkan kami dan orang-orang yang kami cintai dari segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jika nantinya datang ajal menjemput kami dan kami semua menyadari cepat atau lambat akan tiba giliran kami ya Allah, kami cuma tinggal tunggu waktu saja. Jika datang malaikat Israel menjumpai kami untuk menjemput, untuk mencabut nyawa kami ya Allah, maka kami mohon di saat itu ya Allah, awwal alaina fi sakaratil maut, ringankan sakaratul maut kami ya Allah, mudahkan keluar dari tubuh kami ya Allah, akhiri usia kami semuanya ya Rabbi, husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi husnul khatimah. Lancarkan kami di saat itu ya Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadipati bin Abdul Kudus. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan menjadi insan yang lebih baik. Acara selanjutnya adalah ramah-ramah yang tadi oleh Abdul Bersada Nurul-Ihsan. Sekaligus saya sebagai pengelola acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin sekalian, tetap tinggal di masjid, kita akan ramah-ramah dan berdirikan dengan makan bersama. Kepada segenap panitia, kami persilakan untuk mengeluarkan undangan. Silakan teman-teman sudah bisa sampai ini sambil menunggu undangannya dibagikan. Wa
يا